Ada sebuah kapal yang terombang-ambing di suatu tempat di lautan tanpa awak. Kapal itu terakhir terlihat lebih dari 50 tahun yang lalu. Kisahnya mengingatkan kita pada Flying Dutchman, kapal yang berlayar tanpa henti dan membawa bencana bagi siapapun yang melihatnya di laut, setidaknya begitu menurut legenda. Tidak seperti Flying Dutchman, SS Beijimo benar-benar ada dan dibuat untuk sebuah perusahaan Jerman di Hamburg dan berawal sebagai kapal kargo biasa. Kapal ini membawa pasokan ke Hamburg dan Swedia melalui Laut Baltik mulai tahun 1914. Kapal ini memiliki mesin uap yang kuat dan lambung kapal dari kayu. Beberapa tahun kemudian, kapal ini menjadi milik Inggris. Kemudian pada tahun 1920-an, sebuah perusahaan Kanada membelinya dengan harga sekitar $18.000, jumlah uang yang sangat besar pada saat itu. Pemilik barunya, Hudson Bay Company, terus menggunakan kapal ini selama beberapa tahun. Mereka sering mengirimnya berlayar dari pelabuhan asalnya di Skotlandia ke Siberia, Alaska, Yukon, dan wilayah barat laut. Kapal ini juga melewati terusan Panama dan bahkan terusan Suez dengan mengangkut bulu-bulu untuk dijual. Terkadang kapal ini juga mengangkut penumpang. Kapal ini menyelesaikan 9 pelayaran dengan sukses sebelum nasibnya berubah buruk. Mulai dari tahun 1930-an, SS Beijimo sering mengalami masalah saat melalui es dan badai. Ketika pertama kali terjebak ke dalam es pada Oktober 1931, beberapa awak kapal berhasil melarikan diri ke Alaska. 15 dari 22 pelaut memutuskan tetap tinggal di kapal dan mencoba menyelamatkannya. Mereka membawa bulu dan barang berharga lainnya yang bernilai sekitar $58.000. Perusahaan mengirimi mereka persediaan untuk bertahan hidup di musim dingin. Mereka mendirikan kemah di dekat kapal dari palka, terpal, dan bahan lainnya, serta menurunkan muatan. Pada akhir November, badai salju menerjang daerah itu, dan sepertinya badai itu menghanyutkan kapal. Anjungan es bertahan, tapi kapal itu terlepas. Beberapa awak yakin kapal itu telah tenggelam, tapi tak lama kemudian, mereka mendengar kabar dari salah satu penduduk setempat yang melihat kapal itu sekitar 72 km jauhnya dari kamp mereka. Para kru melanjutkan hidup mereka dan kapal memulai perjalanannya sebagai kapal pelarian. Banyak orang melihat SS Beijimo setahun sekali atau lebih hingga tahun 1969. Seringnya kapal ini terlihat di lepas pantai Alaska. Seorang pria yang pergi ke Nome dengan kereta luncur anjingnya, para penambang, penjelajah, dan pemburu harta karun, semuanya mengaku pernah melihat kapal ini. Seseorang mencoba menaikinya dan membawanya ke pelabuhan, tapi akhirnya terdampar di sana selama berhari-hari karena cuaca buruk. Yang lain lebih beruntung dan berhasil mengambil perahu penangkap paus, perabot, dan barang berharga lainnya dari kapal itu. Mereka yang mendekati kapal itu melihatnya rusak dan kehilangan baling-balingnya. Namun kapal ini tetap terapung tanpa awak selama setidaknya 38 tahun dan menjadi kapal hantu yang berlayar paling lama dalam sejarah. Pada tahun 2006, pihak berwenang Alaska memulai proyek untuk memecahkan misteri kapal hantu kutub utara ini dan akhirnya menemukan SS Beijimo baik di atas maupun di bawah air. Sejauh ini proyek tersebut belum berhasil. SS Beijimo masih menjadi satu dari sekitar 4.000 kapal yang hilang di lepas pantai Alaska. Jika legenda dari abad ke-17 ini benar adanya, kapal hantu ini mungkin berlayar di suatu tempat bersama Flying Dutchman. Kapal ini milik perusahaan Hindia Timur Belanda. Kaptennya berhasil melakukan hal yang mustahil pada masa itu dan berlayar dari Belanda ke Indonesia hanya dalam waktu 3 bulan. Konon dia terbang di atas laut dan beberapa mengatakan dia telah membuat kesepakatan dengan kekuatan jahat untuk mencapai hal itu. Setelah kapal berlayar pulang, kapten dan awaknya menghilang tanpa jejak. Ada banyak versi tentang apa yang terjadi padanya. Salah satu versi pertama mengatakan kapal itu mencoba memasuki pelabuhan di Tanjung Harapan, terhantam badai dahsyat dan tenggelam karena tidak ada kapten yang menyelamatkannya.
Legenda lain mengatakan sang kapten menolak mematuhi langit dan membiarkan kapal tersebut tenggelam saat badai. Seberkas cahaya menakutkan kemudian menghantam kapal dan awaknya dan kemudian dikutuk untuk selamanya mengembara tanpa henti. Banyak pelaut mengaku telah melihat Dutchman yang mengembara itu. Duke of York yang kelak menjadi Raja Inggris mengaku melihatnya di perairan Australia. Sesaat setelah melihat kapal itu, orang yang pertama kali melihatnya jatuh dari atas tiang kapal dan tidak selamat. Ada lebih banyak pertemuan dengan kapal legendaris ini hingga pertengahan abad ke-20. Banyak kapal hampir menabraknya saat Flying Dutchman tiba-tiba muncul. Para ilmuwan memiliki penjelasan yang lebih logis untuk misteri ini, yaitu Fata Morgana. Jangan terbalik dengan Hakuna Matata ya. Saat berada di laut pada hari yang panas dan udara bergelombang, rasanya seperti melihat jalan pada hari musim panas yang terik. Hal itu disebabkan oleh pembiasan atmosfer. Apabila cahaya melewati lapisan udara berbeda dengan suhu dan kepadatan berbeda, maka cahaya akan membengkok dan meliuk-liuk. Terkadang dalam kondisi tertentu, pembelokan cahaya ini dapat menciptakan ilusi optik yang sangat aneh di atas lautan, seperti penampakan Flying Dutchman. Fenomena Fata Morgana bisa membuat benda-benda di kejauhan tampak terdistorsi, melebar, atau bahkan terangkat di atas cakrawala. Jadi kamu mungkin melihat sebuah kapal dari kejauhan, tapi karena cahaya yang membengkok, kapal itu akan tampak melayang di atas air atau bahkan menghilang dan muncul kembali. Fata Morgana paling sering terlihat di daerah kutub, terutama di atas lapisan es yang luas dengan suhu rendah yang rata. Tapi kamu bisa melihatnya di mana saja, bahkan di gurun atau di atas danau pada hari-hari yang panas. Cerita pertama tentang kapal hantu sudah ada pada mitologi Yunani dan Romawi kuno. Salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah adalah Mary Celeste. Kapal brigantin ini melakukan perjalanan dari New York City ke Genoa dan penuh dengan perbekalan, tapi tidak memiliki awak kapal saat ditemukan di Samudra Atlantik pada tahun 1872. Barang-barang pribadi awak kapal juga ada di sana dan masih utuh. Entry terakhir dalam catatannya dibuat 10 hari sebelumnya. Kita masih belum tahu apa yang terjadi pada awaknya dan kapal ini telah mengilhami banyak kisah dan legenda seram. Lady Lovibond adalah sekunar legendaris lainnya yang diyakini karam di lepas pantai Kent pada pertengahan abad ke-18. Ceritanya kapten kapal Simon Reed baru saja menikah dan membawa pengantinnya ke kapal untuk merayakan, meskipun ada tahayul bahwa hal ini dapat membawa kesialan. Mereka dalam pelayaran menuju Portugal ketika Kelasi pertama yang juga jatuh cinta pada istri baru kapten kapal menjadi gila karena cemburu dan menyerang awak kapal lain lalu mengambil alih kemudi mengarahkan kapal ke Godwin Sands yang ditakuti. Tidak seorang pun di kapal yang selamat dan sekunar itu kabarnya muncul kembali sebagai kapal hantu setiap 50 tahun. Di masa sekarang, banyak kapal yang ditinggalkan dan sengaja diubah menjadi kapal hantu. Ada ribuan kapal yang mengambang di sungai, danau, kanal, dan perairan pesisir Amerika. Beberapa orang kehilangan kapal mereka dalam badai dan cuaca ekstrem lainnya. Yang lain harus meninggalkan kapal mereka karena biaya perawatannya bisa mencapai 10% dari harga kapal. Ditambah lagi menambatkan kapal bisa menghabiskan beberapa ribu dolar setiap tahunnya. Banyak kapal dibuat dari fiberglass sehingga pemiliknya tidak bisa mendaur ulang sebagai besi tua. Jadi begitu ingin membuangnya, mereka sering mengikatnya ke dermaga dan menyelinap pergi, membiarkannya mengambang jauh dari pantai atau mencoba menenggelamkannya. Ketika tenggelam di perairan dangkal, kapal hantu dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang, hutan bakau, rawa-rawa, habitat tiram, dan lahan basah. Kapal-kapal itu juga bisa bertabrakan dengan kapal reguler dan menyebabkan masalah serius. Jadi jangan lakukan itu ya.